Tercantum dalam majalah Al-Kisah, seorang yang berasal dari Tangerang, Banten bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan sufisme. Kehidupan modern yang congkak ini membuat manusia telah menjadi robot. Karena itu, untuk melipur diri, saya upayakan untuk belajar tasawuf. Tapi bagaimana mungkin belajar tanpa guru? Sebab saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, barang siapa belajar agama tanpa seorang guru, maka yang jadi gurunya adalah setan. Dalam hal ini saya ingin mempelajari tarekat, dan kalau perlu saya ingin masuk tarekat. Apa sebenarnya tarekat itu, bagaimana cara terlibat dalamnya, dan di manakah saya bisa menghubunginya? Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih." Maulana Habib Lutfi bin Yahya kemudian menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketertarikan Anda pada dunia tasawuf adalah hal yang wajar pada akhir-akhir ini. Tren sufisme kini telah menjadi warna di kota-kota besar di beberapa negara. Tarekat sendiri merupakan organisasi sufisme berdasarkan beberapa aliran. Wirid tarekat itu sama, yaitu La ilaha illallah dan Ya Allah, yang dibaca dalam jumlah dan waktu tertentu. Jika tertarik pada tarekat atau perkumpulan zikir tertentu, Anda memang harus bisa melihat seperti apakah tarekatnya dan siapakah yang memimpinnya. Walaupun pada zikir-zikir itu dibaca zikir maksur atau yang datang dari Rasulullah, namun bisa saja terjadi penyelewengan atau penyimpangan sehingga keluar dari jalur yang benar. Pada tarekat, pertama kali yang perlu Anda perhatikan pertama adalah alirannya. Misalnya tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Sadiliyah, tarekat Satoriyah, dan lain sebagainya. Menurut data yang ada pada Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nadiyah, perkumpulan ahli tarekat Mu'tabar Indonesia, jumlah tarekat yang mu'tabar atau diakui itu ada sekitar 70 tarekat. Penegasan mu'tabar atau tidaknya sebuah tarekat tentu melalui suatu penelitian. Pertama, dari ajarannya. Adakah dari ajaran itu yang menyimpang dari ajaran Islam? Kedua, dari ketentuan wiridnya, tergolong maksur atau tidak. Ketiga, memiliki silsilah mata rantai guru yang jelas hingga pada pendiri tarekatnya. Selanjutnya, jika tarekat itu mu'tabar, maka Anda bisa mendatangi dan melihat gurunya. Guru tarekat yang merupakan guru rohani itu haruslah orang yang mengerti agama. Jika tidak mengerti, maka bisa diragukan kapasitas keguruannya. Sebab bagaimana ia akan memimpin sebuah organisasi ritual dan kerohanian sementara ia tidak mengerti agama. Sebab seseorang yang telah menapak jalur tarekat haruslah sudah sempurna saringannya. Ia telah menjalani semua kewajiban agama, bahkan termasuk sholat sunatnya. Hal ini juga terkait dengan akhlak sang guru. Seorang yang dianggap mengerti agama minimal bisa dilihat dari bacaan Al-Qur'annya. Sebab seorang ulama diukur pertama kalinya dari pemenuhan syarat menjadi imam sholat, yang antara lain dari kefasihan membaca Al-Quran. Dari sini Anda bisa mempertanyakan syarat yang diperlukan untuk menjadi pengikut tarekat atau tarekat.
Jika terlalu memberatkan Anda, maka tak perlu masuk, tidak apa-apa. Carilah tarekat yang ringan dan tidak memberatkan. Sebab dalam agama itu dikenal hadis yang berbunyi yasir walatu asir, atau artinya permudah dan jangan dipersulit. Bisa saja Anda berlaku sufi tanpa harus masuk tarekat, tapi bagaimanapun harus melalui guru seperti yang kami sebut di atas tadi. Juga bisa dikaji beberapa buku tentang sufisme yang sekali lagi harus dimengerti melalui seorang guru. Sebab pada pemikiran sufisme juga terpantul pemikiran falsafah yang bisa membingungkan orang awam jika tidak dipandu oleh seorang guru yang benar. Sebab seperti kata Syekh Ruslan dalam Az-Zubad, barang siapa mengamalkan sesuatu tanpa mengerti ilmunya, maka amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.